Jadi naif menurut saya untuk mengatakan di internet ini bebas dari intervensi asing. Naif. Apalagi dalam bentuk propaganda asing. Indonesia bukan sekedar negara kepulauan besar. Ia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dan berada di simpul jalur perdagangan global. Posisi geografis dan bobot ekonominya membuat negeri ini sejak lama menjadi ruang interaksi berbagai aktor internasional. Dari lembaga donor, organisasi non-pemerintah, hingga jaringan media global. Mereka hadir dengan mandat berbeda. Ada yang membawa program pembangunan, ada yang melakukan advokasi kebijakan, ada pula yang membentuk persepsi publik dunia. Presiden Prabowo berulang kali menyebut adanya antek asing yang kerap mengusik Indonesia yang tengah bergerak maju. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Gak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Pernyataan Prabowo bukan tanpa alasan. Gelagat adanya campur tangan asing memang bukan isapan jempol. Ketika Prabowo masuk ke dalam Board of Peace, mereka kebakaran jenggot sambil menuding bahwa Prabowo sendirilah yang antek asing. Tuduhan ngawur karena tak bisa membedakan diplomasi global dan kepentingan tersembunyi. Ya, ini dulu beliau juga, maksudnya orang kan mempertanyakan ya Bang gitu ya. Kenapa kok Pak Presiden bilang ada intervensi, ada propaganda asing gitu. Dulu juga begitu waktu di Komisi 1 juga orang-orang nggak meyakini, kami di DPR pun waktu itu masa mau perang sih gitu. Perang beneran sekarang. Jadi gitu ya? Iya. Naluri militernya kali ya? 9 fraksi waktu itu awalnya mempertanyakan, masa benar iya yang disampaikan Pak Menhan ini? Oh, kecuali Gerindra ya, kita mau perang ini masa iya benar? Dan kejadian gitu. Nah, dalam kerangka propaganda asing yang beliau sering sampaikan, itu kira-kira gini Bang, sekarang di digital itu, terutama yang di ranah digital kan ya Bang ya, di digital itu semuanya masuk, semua kejahatan. Propaganda itu terkait dengan opini Bang. Oh iya? Penerangan, pendapat, opini. Betul. Lah kira-kira kalau kejahatan, segala macam kejahatan yang tidak terkait opini masuk menunggangi kemajuan teknologi yang bernama social media dan digital platform, apa teman-teman yang bermain sebagai propagandis tidak masuk juga? Jadi naif menurut saya untuk mengatakan di internet ini bebas dari intervensi asing. Naif. Apalagi dalam bentuk propaganda asing. Karena dasarnya saja propaganda adalah permainan opini. Aneh kalau mereka tidak masuk. Aneh kalau orang percaya bahwa tidak ada propaganda asing di ranah digital. Tengoklah misalnya, di balik program pelatihan petani, konservasi hutan, dan advokasi transparansi, berdiri USAID, Badan Bantuan Pemerintah Amerika Serikat. USAID mengalokasikan ratusan juta dolar per tahun untuk kesehatan, tata kelola lingkungan, dan ekonomi digital. Program utama meliputi eliminasi tuberkulosis, air bersih, dan penguatan integritas birokrasi melalui kemitraan dengan lembaga lokal. Selain bantuan tahunan, pemerintah AS juga menyalurkan investasi jangka menengah melalui Compact Millennium Challenge Corporation senilai ratusan juta dolar untuk infrastruktur dan keuangan inklusif. Di sektor lingkungan, organisasi seperti Greenpeace dan WWF memainkan peran penting dalam membawa isu lokal ke panggung internasional. Kampanye deforestasi, pelacakan rantai pasok sawit, hingga advokasi perlindungan satwa langka membuat kebijakan lingkungan Indonesia sering berada dalam sorotan global. Laporan investigatif mereka kerap menjadi rujukan media internasional. Investor berbasis kriteria lingkungan sosial dan tata kelola
bahkan regulator di Eropa dan Amerika. Di titik ini terlihat jelas, lembaga swadaya masyarakat global bukan sekedar organisasi sosial. Mereka berfungsi sebagai akselerator agenda terselubung yang mempercepat isu domestik masuk ke arena tekanan internasional. Jika lembaga swadaya masyarakat memengaruhi kebijakan lewat program dan laporan, media internasional membentuk persepsi melalui narasi. Ketika peristiwa besar terjadi di Indonesia seperti pemilu, bencana alam, konflik wilayah atau kebijakan ekonomi, laporan dari British Broadcasting Corporation atau BBC, Reuters, Al Jazeera atau The New York Times segera menjadi rujukan global. Media internasional cenderung menempatkan Indonesia dalam konteks negara besar penuh masalah. Framing seperti ini tentu membuat investor, diplomat, dan lembaga pemeringkat kredit global ambil jurus hati-hati dalam memahami situasi negara. Dalam dunia yang bergerak cepat, narasi media global seringkali menentukan persepsi sebelum klarifikasi pemerintah selesai disusun. Mereka sengaja mengawinkan kepentingan di atas kecurigaan. Kehadiran organisasi asing di Indonesia memang selalu berjalan di dua jalur, kerjasama dan kecurigaan. Di satu sisi, mereka membawa dana, teknologi, jaringan internasional, dan standar profesional yang membantu mempercepat pembangunan. Banyak program kesehatan masyarakat, konservasi laut, pendidikan komunitas, dan pemberdayaan perempuan berjalan karena kolaborasi dengan lembaga global. Namun di sisi lain, sensitivitas sejarah membuat sebagian masyarakat memandang pengaruh asing dengan kewaspadaan. Kritik dari lembaga luar negeri juga menjadi tekanan politik atau upaya mempengaruhi kebijakan nasional, terutama bila menyangkut sumber daya alam, industri strategis, dan stabilitas politik. Presiden Prabowo Subianto pernah menyinggung fenomena media asing yang dinilai dapat mempengaruhi persepsi terhadap Indonesia, mencerminkan bahwa isu ini masuk radar elit politik. Kita sudah lihat sekarang awal dari kebangkitan kita. Kita berada di jalan yang benar. Ekonomi kita adalah ekonomi pendiri bangsa kita. Ekonomi kita adalah ekonomi Undang-Undang Dasar 45. Kita berada di jalan yang benar dan kita akan mencapai keberhasilan dan kita akan bikin kejutan dan kita akan mengecewakan semua orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Saya tidak pernah mau ajak saudara untuk benci orang asing, tidak bu, atau takut atau curiga. Kita harus belajar dari kekuatan asing, tapi kita jangan lugu, jangan naif. Tidak ada bangsa lain yang senang atau yang suka kalau kita maju. Fenomena kehadiran aktor asing sebenarnya bukan hal baru. Sejak dekade 1950-an, lembaga seperti Ford Foundation, Oxfam, dan The Asia Foundation telah menjalankan program di Indonesia. Mulai dari riset kebijakan, pengembangan pendidikan, hingga penguatan masyarakat sipil. Artinya, interaksi antara Indonesia dengan jaringan global sudah berlangsung lebih dari setengah abad dan menjadi bagian dari arsitektur pembangunan nasional. Globalisasi hanya mempercepat intensitasnya. Jika dulu pengaruh datang lewat proyek lapangan, kini ia datang bersamaan dengan arus data, laporan digital, indeks global, dan viralitas media sosial. Pengaruh tidak lagi menunggu bertahun-tahun untuk terasa, dia bisa berdampak dalam hitungan jam. Ekosistem pengaruh yang tak terhindarkan bila kehilangan kewaspadaan. Bukan tak mungkin, Indonesia dirusak oleh narasi-narasi terselubung yang memang tak ingin negeri ini bergerak maju untuk rakyatnya. Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, saudara-saudara sekalian. Kuat, tapi tidak boleh jadi negara yang sombong. Kita akan hormati semua negara. Sekali lagi, kita diganggu, kita tahu kita diganggu. Jangan kita kira kita nggak tahu. Benar nggak? Iya kan? We are not stupid. Ini gue bicara sama mereka-mereka itu. Please, dear friends, Indonesians are not stupid. We know what's happening. Ya, kita tahu siapa yang biayai gerakan-gerakan menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Karena mereka takut kita kuat, mereka takut kita sejahtera. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik.
Hanya itu yang kita inginkan. Men of our time.